Dan memang SMPK 1 tuh luar biasa ya kondisi online-nya sangat banyak yang perlu kita belajar sama-sama nih, nggak cuma anak tapi orang tua juga. Iya, Ya, banyak aplikasi baru. Terus anak-anak juga dalam hal apapun tuh disupport sama sekolah. Contohnya misalnya anak-anak sekarang ada pertandingan difasilitasi gitu ya. lah. Difasilitasi oleh sekolah, disupport. Anaknya ada yang ikut. Halo Penabur Bandung, jumpa lagi dalam podcast inspiratif di channel BPK Penabur Bandung. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, supaya kita bisa dengar obrolan-obrolan menarik berikutnya terkait dengan inspirasi kita di bidang pendidikan bersama keluarga besar BPK Penabur Bandung. Kali ini saya bertemu dengan dua orang tua di sini ya. Halo, boleh menyapa ibu-ibu? Halo. Iya, ada siapa ini ibu di sini? Saya Cynthia. Ibu Cynthia dan ibu? Saya Vera. Ibu Vera. Mereka ini adalah orang tua dari anak yang ada di sekolah mana Bu ya? Di SMPK 1. SMPK 1 BPK Penabur Bandung gitu. Anaknya sekarang kelas 9. Sama ya kelas 9 Bu ya? Sama. Oke, berarti udah sebentar lagi ya? Iya, setengah tahun. Oke. Oh, berarti Ibu mengalami masa-masa anak di masa pandemi ya? Ya, Dan ini sekarang udah mulai masuk lagi gitu ya. Senang gimana Bu rasanya menyekolahkan anak di SMPK BPK Penabur 1? Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Pengalaman yang luar biasa ya. Apa tuh Bu luar biasanya yang dirasakan? Kalau waktu kita masuk SMPK 1 pertama kali itu kan kebetulan online. Dari pindah dari SD yang belum pengalaman apa-apa online, ya, langsung ke SMP online, dan memang SMPK 1 tuh luar biasa ya kondisi online-nya sangat banyak yang perlu kita belajar sama-sama nih, nggak cuma anak tapi orang tua juga. Iya, banyak aplikasi baru. Oke, dikenali sama sekolah dan langsung dipakai sama itu ya. Betul. Nah, sekarang setelah masuk gimana? Bedanya? Rasanya gimana? Lebih tenang senang ya? sih. Kita lebih nyaman di rumah. Anaknya lebih senang di sekolah, orang tuanya lebih nyaman di rumah. Waktu itu ibu kan pasti waktu anak-anak pindah dari SD ke SMP kan ada pertimbangan lah ya, kenapa memilih ini, kenapa itu. Waktu itu memilih SMPK 1 kenapa Bu? Kalau boleh dari Kalau saya sih yang pertama karena dari dulu kan BPK udah terkenal ya Pak ya. Dari SDK 1 kayaknya jalurnya SMPK 1 lebih tepat ke SMPK 1 gitu. Terus saya juga lihat kemampuan anak saya mungkin ya bisalah mungkin mengikuti di SMPK 1. Kemudian ya saya juga alumni dari BPK lah ya pengennya terus ke BPK. Anaknya juga tuh dari BPK gitu ya. Tapi memang waktu itu kesannya memang SMPK 1 tuh yang akademiknya bagus yang ini ya gitu ya dapatnya. Pikiran kita waduh SMPK 1 itu akademisnya bagus. Ya agak susah lah ya pelajarannya ya. Susah. Kalau menurut Ibu itu kenapa memilih SMPK 1 kenapa Bu? Sebetulnya sih awalnya sama ya, karena jalurnya aja udah dari STK 1 ya ke SMPK 1. Cuma betul juga sih, waktu itu sempat ada keraguan karena kan kita dengernya SMPK 1 tuh memang lumayan sulit ya, top. Kesannya tuh sulit ya. Terus untuk pembelajarannya kan memang dia tuntutannya agak lebih tinggi dibandingin yang lain secara akademis gitu. Malah sampai sebelum daftar tuh kita, kalau saya pribadi sempat tanya dulu nih kan karena dilihat rapot kelas 4, 5, 6. Saya nanya dulu nih kira-kira anak saya sanggup nggak ya ngikutin di sana gitu ya. Kesannya situ ya. Segitu ya. Sanggup nggak ya Bu anak saya ngikut pelajaran di SMPK 1, tapi menurut guru-gurunya sih bisa lah, oke katanya gitu. Jadi ya marilah kita masuk ke SMPK 1 gitu. Oh, itu kesan tangkap tadi agak sulit. Terus mungkin ada kesan mahal juga ya betul. Oh iya sih. Tapi sebenarnya ngerasain seperti apa kalau setelah akhirnya menyekolahkan anak di SMPK 1? Dengan ini mah ya worth it lah ya uang sekolah segitu. jaminan mutu istilahnya mah ya. Sekolah di sini yang didapat oleh anak juga bagus lah ya. Selama sekolah di sini mungkin dari segi akademis, terus karakter anak juga ya, mungkin mereka juga menekankan karakter anak harus gimana gitu ya. Terus kerohanian juga kan di sini ditekankan seperti itu gitu.
Dan memang ada ini ya, ada apa namanya kalau di penabur memang ada semacam ini ya bantuan juga ya buat ini. Dan kesannya pesan mahalnya mungkin nggak dalam arti bahwa mahal banget gitu enggak ya. sih. Sebetulnya rasanya gimana waktu masa-masa itu? Jadi gini, kalau ngerasanya tuh mahal, kalau waktu saya daftar saya merasanya bisa nggak ya anak saya masuk, itu yang pertama. Kemudian saya mengukur saya sendiri nih, karena saya orang tua tunggal, jadi saya merasa saya mampu nggak ya nih sekolahin anak nih dengan biaya tiap bulannya seperti itu. Nah kalkulasinya waktu itu sih aman sih Pak ya. Kemudian terjadilah pandemi ya, agak terseret-seret juga kemudian ya. Tapi puji Tuhan sih kelas 9 sampai kelas bisa 9 dilewati. sekarang masih bertahan dan bisa dilewati ya, puji Tuhan luar biasa. Pemeliharaan Tuhan masih bisa inilah ya kalau benar, jadi masih bisa. Sebetulnya masih bisa. Iya, betul. Dan itu yang dirasakan sama itu ya, waktu itu memilih untuk anak pendidikannya, kenapa memilih ke SMP 1 gitu. Nah, kalau boleh dibilang Bu, ini salah satu juga yang cukup menarik ya, karena sekolah ini juga mencoba untuk terbuka ya dalam beberapa aspek, terus bisa menerima masukan dari orang tua, bisa ini. Dirasain nggak Bu kalau ini kan karenanya SMP ke 1 itu ada program ini apa Piwan Talk ya sering ini ya, gitu dimana orang tua bisa kasih masukan. Gimana Bu kalau pengalamannya selama ini? Kalau saya pribadi mungkin saya juga paling sering tuh komentar di Piwan Talk ya. Jangan-jangan Bu paling komen ya mungkin juga ya, makanya ini ada di sini nih. Kebetulan kalau buat saya pribadi mah saya luar biasa seneng ya, luar biasa seneng gini karena kan 2 tahun terakhir memang online. Kalau sekarang walaupun sudah masuk juga masih tetap pertemuan orang tuanya online. Nah, dibikin pertemuan online orang tua itu, Piwan Talk itu dalam rangka untuk supaya ada jalur komunikasi antar pihak sekolah dengan orang tua. Jadi kami orang tua diberi kesempatan untuk tanda kutip mengeluh atau menceritakan apapun ada yang kritik kami, dan saran gitu ya. Kritik dan saran gitu ya. Nah, kami sih luar biasa seneng ya karena ada banyak pertanyaan. Misalnya dulu waktu kita awal-awal kelas 7 tuh mengenai aplikasi sekolah yang dipakai di SMPK 1 ya. Terus udah gitu mengenai nilai-nilai barangkali ya bagaimana caranya maklum ya kita kan orang awam tua ya awam ya awam banget ya ibu rumah tangga mungkin ya gitu. Jadi perlu banyak yang ditanya. Terus apakah misalnya ada anak bertanya soal ini itu tentang gurunya, kita kan kadang-kadang nggak ngerti juga ya. Kita punya satu saluran lah ya untuk benar bisa nanya apapun itu juga diterima dari pihak sekolah. Selama ini tanggapannya bagus ya Piwan Talk. Jadi memang didengar ya, emang didengar banyak. ada Contohnya katanya AC tuh langsung dikerjain. Baru banget kemarin baru banget ada yang protes AC langsung. Orang tua ada yang protes tentang AC, kondisi AC di kelas. Wah bener lah. Puji Tuhan langsung tindakan. Tanggapannya keren lah. Tanggapannya keren ya, langsung tindak lanjut gitu. Tapi memang idealnya sekolah gitu ya, bisa punya ada ruang yang memberi ruang untuk kita bisa terbuka, bisa saling memberi masukan. Iya. Harusnya sih karena gini kan kalau misalnya kita orang tua tuh kita orang tua di rumah, yang di sekolah kan gurunya ya. Nah, dan anak cukup lama waktunya di sekolah ya. Bener. Jadi kalau kita nggak ada jalur komunikasi, bagaimana mungkin bisa tahu? Bener. Kalau kemarin kepala sekolah bilang jalurnya ke wali kelas, kalau wali kelas mungkin kurang tanggapan bisa ke guru mata pelajaran. Betul. Nah, ada satu wadah komunikasi yang ini lebih luas lagi, lebih bagus lagi kan. Karena semua wali kelas hadir, guru mata pelajaran juga hadir, kepala sekolahnya hadir, wakil kepala sekolahnya juga hadir. Jadi semuanya ada di situ. Di situ. Ada di situ. Udah sering ya berarti udah lama kan ya itu programnya sudah sering. Sejak kita mulai sekolah. Satu semester bisa 2 kali lah ya. Iya, ada pernah 3 kali karena penjelasan tentang COVID itu ya. Iya, betul. Jadi memang sekolah mencoba untuk bisa terbuka ya, bisa orang tua mendengarkan dari orang tua dan juga bisa mensosialisasikan apa yang mungkin belum jelas ya. Iya, betul. Ada pengalaman lagi Bu selama Piwan Talk yang cukup menarik yang kan kalau sebelumnya mungkin mungkin orang tua kayaknya nggak pernah seaktif ini ya kalau gitu atau gimana kalau ini? Pengalaman mah paling kalau Piwan Talk banyaknya mah pada di chat ya. Iya betul, curhatnya di chat ya banyak. Curhatnya di chat gitu. Dan itu semua ditanggapin ya maksudnya. Tanggapin, dibacain satu-satu kan, kemudian ditanggapin langsung. Misalnya ada yang mengeluh tentang mata pelajaran matematika misalnya, pas kebetulan di Zoom itu ada gurunya langsung dilempar gitu ke gurunya. Jadi langsung dapat tanggapan juga gitu. Bagus sih. Jadi ini mencoba untuk terbuka dan ya memang sinergi ya, maksudnya mungkin ada kata-kata kadang-kadang yang mungkin kritik dan ini ya sifatnya ini, tapi tidak dianggap sebagai hal yang buruk ya, justru malah di ini ya seperti itu.
untuk Ya, membangun. Ya, walaupun maksudnya kalau yang kita protes misalnya guru matematika, guru fisika, guru biologi gitu ya secara langsung, so far sih tanggapan gurunya juga masih oke ya, maksudnya memang ada tindak lanjutnya, Ya, tapi pasti kan ada segala follow up. juga perlu proses ya, gitu. Ya gitu. Jadi kalau anak-anaknya sendiri Bu, berarti sering curhat ke orang tua dong, masih supaya disampaikan di Piwan Talk gitu ya. Titipan-titipan ya. Titipan masih ada dari anaknya. Karena memang akhirnya bisa merasakan sendiri ya, guru ngajar sama anak, terus nanti orang tua bisa melihat perkembangannya seperti apa, terus bisa disampaikan di komunikasi bareng-bareng. Iya, kayak betul. gitu. Betul. Jadi nggak cuma berjalan satu arah ya, kadang-kadang kan anak juga cerita versinya anak. Ya. Kemudian ketika kita bertanya di Piwantok ada tanggapan dari gurunya, kita juga jadi terbuka pikirannya ya, nggak cuma dengar satu suara. Belum tentu betul juga ya apa yang ada yang anak perlu dikonfirmasi sampaikan ya, gitu, berarti harus ya. ada konfirmasi ulang. Gitu. Jadi antara guru sama orang tua juga kadang-kadang gitu ya. Jadi yang kita dengar gurunya begini, ternyata waktu kita ngobrol di Piwantok itu tuh enggak gitu. Enggak gitu. Ya, jadi bisa langsung dikonfirmasi ya tanpa perlu harus dibiarin lama-lama dan ini betul, ya. Itu menarik sih kalau gitu. Jadi ada momen yang cukup baik di mana sekolah bisa terbuka gitu. Yes, luar biasa itu. Kira-kira apa lagi Bu yang dirasakan yang ini? Ada kritik nggak sih sebenarnya kalau untuk SMPK 1 atau ada hal yang baik yang lain yang dirasakan dari pengalaman selama ini kalau Ibu melihat? Kritik apa ya kritik? Nggak harus kritik. Saran juga kritik boleh. Ada hal yang baik juga yang lain yang mau diceritakan juga bisa. Ada nggak kira-kira? Kalau sejauh anak saya sampai kelas 9 di SMPK 1 ini mah balik lagi tadi ya kalau ditanya uangnya mahal, ya memang uangnya mahal sih, lumayan ya dibandingkan dengan sekolah lain. Tapi kemudian kalau kita buka mata lihat secara menyeluruh ya, ada banyak hal-hal yang sebetulnya dilakukan di SMPK 1 ini untuk membantu anak-anak kita untuk belajar lebih serius. Contohnya misalnya ada program itu tutor sebaya. Oh, jadi peer groupnya ya teman-teman. Ada peer group, ya. Terus udah gitu untuk kami orang tua yang maaf terlalu banyak kritik dan saran ya. Kadang-kadang kita kan daripada kita ngomongin sesama orang tua nggak ada penjelasan. Di online. Dikasih. Orang tua ada grup sendiri ya? Ada. Ada Pak. Jadi dikonfirmasi ke langsung ya ke sekolah. Pada saat pertemuan Piwantok itu, jadi memang ada banyak hal yang kalau kita lihat itu sebetulnya ya memang ya oke lah, worth it lah ya gitu. Terus anak-anak juga dalam hal apapun tuh disupport sama sekolah. Contohnya misalnya anak-anak sekarang ada pertandingan difasilitasi gitu ya. lah. Difasilitasi oleh sekolah, disupport. Anaknya ada yang ikut Ibu? Ada. Saya mah baru kemarin aja ikut. Anak saya ikut basket ya. Oke. Perlombaan basket difasilitasi lah, didukung gitu ya. Dukung ya. Betul. Jadi kembali lagi mungkin kalau dibilang biaya sekolah mahal, sebenarnya nggak mahal-mahal banget. Mahal ya kalau sudah melihat itu maksudnya. Banyak yang lebih masih banyak yang lebih mahal sih ya. Dari ini. Dan sebenarnya juga di penabur kan karena ada program juga untuk saling membantu antar penabur ya. Betul. Itu juga jadi sesuatu yang bisa juga buat kita ya. Subsidi silang lah ya. Iya, semacam itu. Biasa programnya ya. Ini karena pelayan juga karena kualitas pendidikan kan bukan cuma gara-gara harga ya menurut saya. Cuman karena memang apa yang dirasakan sendiri tadi baik di bidang akademik, keterbukaan sekolah, juga tadi yang anaknya yang minat bakatnya disupport ya kalau seperti itu. Ya, jadi gitu. Kembali lagi buat kita kemudian setelah kelas 9 gitu ya. Waktu kelas 7 kan kita loh kok gini? Kok A, kok B, kok C, kok D gitu ya. Nah, begitu kelas 8 mulai tuh E, F, G, kelas 9 Oke. Udah sampai Z ya. So you know, ya, gitu ya. Sudah bisa melihat bahwa ternyata gambarannya secara menyeluruh itu justru baik buat anak ya. Betul, dan memang betul yang Piwantok itu membantu kita untuk bisa komunikasi dan terbuka pikirannya. Iya, itu salah satu yang mungkin salah satu pelopor juga SMPK 1 ya, yang mempelopori buat orang tua bisa berkomunikasi dengan baik dan langsung direspon ya seperti itu. Keren juga ya. Keren juga ternyata SMPK 1 Kita baru sadar ya. Setelah kelas 9 ya. Tapi ya wajar ya, maksudnya kan orang tua punya persepsi sendiri tentang pendidikan anak, sekolah juga punya sendiri, tapi saat itu bisa disinergikan ya, yang bisa dilihat. Iya, harus gitu ya, supaya berjalan dengan baik, harus ada sinergi ya semuanya juga ya. Betul. Untungnya sih mayoritas orang tua udah banyak yang aktif ya, udah banyak yang minimal hadir. Iya. Minimal hadir. Walaupun tadi sambil ngapain gitu ya, tapi kan online dengar ya, gitu. Nah, jadi sudah bisa mulai terbuka. Oke, jadi begini. Jadi
A tuh ada sama dengan apa gitu. Jadi cukup jelas gitu. Kan ada orang tua juga yang nggak tahu ya anaknya udahlah urus sendiri gitu. Tapi Tema di rumah aja gitu ya. dengan adanya Piwantok minimal tahu ya perkembangan di sekolah. Sekolah sedang mengusahakan apa betul. gitu ya. Bisa Sekolah bertanya juga. bisa bertanya. Wah ini Gitu. iya, jadi dirasakan sendiri keterbukaan di sekolah gitu. Iya. Jadi, harapannya apa Bu buat kedepannya? Anak-anak sendiri nanti rencananya kan bentar lagi bakal lulus SMA, ya, ke SMA gitu kan. Terus juga pasti banyak hal yang didapat ya selama dia belajar di SMPK 1 ini kan. Ada hal-hal yang tertentu dan ternyata bukan cuma hal akademis saja tadi ya. Ada yang kerohaniannya, minat bakatnya gitu ya. Terus juga bisa peer group tadi ya, saling belajar gitu. Itu yang ya apa yang mungkin bisa dilanjutkan atau apa yang diharapkan buat anak-anak ke depannya? Buat anak-anak ya semoga bisa terus maju lah ya di bawah naungan BPK. Kebetulan SMA-nya juga tetap di BPK. Pengennya di BPK ya. sudah beres. Nanti ya karena kita udah percaya ya semoga terus majulah di BPK ya. Menjadi manusia yang berguna istilahnya bagi nusa dan bangsa. Yes. Bu, ada yang agak kritis dikit Bu, boleh? Agak kritis. Saya bagian kritis ya. Enggak. Kalau buat saya sih gini, kalau namanya pendidikan kembali lagi antara orang tua, guru dan anaknya, tiga-tiganya semua harus sinergi. Kalau gurunya merasa sudah mengajarkan dengan baik, ternyata anaknya menerimanya kurang, mungkin ada yang perlu diperbaiki ya. Mungkin hubungan orang tua dengan guru mungkin ya kurang baik, apakah karena dengernya cuma dari anak, cerita anak gitu, itu juga perlu diperbaiki, masih proses lah. Tapi kalau buat saya sih sampai saya sekarang sudah kelas 9 karena saya dari SD juga udah di BPK. Buat saya sih semua itu proses ya. Proses yang akhirnya adalah baik gitu. Harapannya sih ke depannya mungkin supaya BPK tuh bisa lebih lebih baik lagi gitu ya. Mungkin bisa lebih buat antara anak, murid dan guru tuh sampai bener-bener keterbukaannya tuh enak gitu ya. Karena so far sih memang sebetulnya pertemuan orang tua Piwantok itu kan sudah bagus ya, tapi kan tetap aja ya masih ada aja lah orang tua yang rasanya belum srek nih, belum beres nih gitu ya. Tapi udah keburu mau SMA nih kita nih gitu. Udah new chapter gitu ya. Nanti kan SMA tuh ketemu rombongan guru yang baru beda lagi. Cuma harapannya adalah supaya budayanya mau di BPK manapun tetap seirama keterbukaannya tetap ada, kurikulumnya semuanya juga tetap baik seperti sekarang adanya gitu ya. Kalau buat orang tua ada saran dan tipsnya? Kan sekarang ini sudah melihat prosesnya udah mau selesai kan gitu buat anak gitu. Nah, buat orang tua kan mungkin yang di awal harus kok gini kok begitu gitu. Apa tips dan saran dari Bapak? Kalau orang tua mah kalau menurut saya percayain aja deh. Pasti dan guru harus didampingin terus ya. Kita juga sudah menyerahkan anak kita istilahnya dalam naungan BPK ya, satu harus percaya ya. Guru-guru di sini pasti kan memberikan yang terbaik buat anak kita. Dan gitu ya kita juga perlu terus mendampingi anak kita di rumah ya, nggak bisa istilahnya udah los aja gitu Tetap kita harus mendampingi anak-anak kita juga ya di rumah gitu agar ya itu benar sinergi. Sinerginya tetap terjadi ya. Kata-kata mutiara kita sinergi. Oke, ini ada lagi Ibu dari ini? Saya kalau buat orang tua, teman-teman orang tua yang lain tetap semangat, kritik dan saran. Tapi seperti Ibu ya. dalam penyampaian yang baik. Kalau saya biasanya suka ngobrol dengan ibu bapak yang lain, orang tua ya. Kita boleh loh kritik, mau kritik aja, keluarin aja semua. Tapi cara kita mengkritik, cara kita kasih masukan, cara kita saran itu kan harus ada tata cara yang benar. Bagaimanapun si guru itu adalah orang tua anak kita di sekolah. Jadi harus pakai cara yang baik, yang benar dan berdasar, jangan a i u e o tapi nggak jelas gitu, cuma asal kritik aja sampaikan pada permasalahannya apa dan benar. Toh semua juga pasti ada penyelesaian yang baik dan buat kebaikan semua. Ini anak-anaknya juga denger nih kayaknya. Ibu mama dari siapa? Brandon ya Kak Sima. Kalau Ibu dari Valerie tadi. Iya, kelas 9 juga ya. Kelas 9. Terima kasih banget Ibu-ibu sudah berbagi dengan saya di sini gitu ya. Sudah senang sekali bisa melihat bagaimana orang tua bisa terbuka sama-sama membangun juga ya sinergi dengan guru-guru untuk pendidikan yang
yang terbaik buat anak. Iya. Terima kasih sudah berbagi di sini ibu-ibu sekalian. Siap. Terima kasih buat rekan-rekan telah menyaksikan. Kita akan jumpa lagi dalam obrolan seru berikutnya di podcast inspiratif bersama BPK Penabur Bandung. Sampai jumpa semuanya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah. Dadah.